Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Syifa Maura Adinda dengan NIM 40122111124. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tugas video dari Bapak Sintong. Sebelumnya saya dari kelas Maritim D. Pertanyaannya, jelaskan pembagian wilayah laut dengan lengkap beserta yurisdiksi yang berlaku. Baik, saya akan menjelaskan pertanyaan itu. Jadi, pembagian wilayah laut adalah aspek penting dari hukum internasional yang mengatur bagaimana negara-negara berbagi dan mengelola wilayah laut di sekitar mereka. Pembagian ini mencakup berbagai zona dengan hak dan kewajiban yang berbeda. Berikut saya akan menjelaskan tentang setiap zona laut serta yurisdiksi yang berlaku. Yang pertama itu ada zona laut teritorial. Zona laut teritorial ini adalah jalur laut yang membentang hingga 12 mil laut sekitar 22 km dari garis besar yang ditetapkan oleh negara pantai. Garis dasar biasanya adalah garis pantai pada saat pasang surut rendah, tetapi dapat juga berupa garis lurus yang menghubungkan titik-titik tertentu di pantai. Kemudian hak dan kewajibannya itu negara pantai memiliki kedaulatan penuh di zona teritorial yang meliputi yang pertama itu ada kedaulatan teritorial, lintas damai, dan kewajiban internasional. Kedaulatan teritorial ini adalah negara memiliki hak untuk mengatur pelayaran, kontrol, dan penggunaan sumber daya di zona ini. Hak ini mencakup penerapan hukum, regulasi, dan administrasi. Kemudian lintas damai, ada kapal asing memiliki hak untuk melintas secara damai di zona ini. Lintas damai berarti kapal tidak boleh mengancam keamanan negara pantai atau melanggar hukum yang berlaku di zona tersebut. Kemudian yang terakhir, kewajiban internasional. Negara pantai harus mematuhi peraturan internasional dan memberikan akses bagi kapal asing yang memiliki perjalanan internasional. Kemudian yang kedua itu ada ZEE atau zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif ini membentang hingga 200 mil laut atau sekitar 370 km dari garis dasar negara pantai. Zona ini merupakan wilayah di mana negara pantai memiliki hak khusus terkait sumber daya laut. Hak dan kewajibannya ada 3, itu yang pertama hak eksklusif untuk sumber daya, pengelolaan dan perlindungan, dan kewajiban. Hak eksklusif untuk sumber daya itu negara pantai memiliki hak eksklusif untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam yang berada di dasar laut dan di bawah permukaan laut. Ini termasuk penangkapan ikan, eksplorasi itu minyak dan gas. Kemudian yang kedua, pengelolaan dan perlindungan. Negara pantai juga berhak mengatur dan melindungi sumber daya di ZEE dan mengatur aktivitas ekonomi seperti penelitian ilmiah dan pengelolaan lingkungan. Kemudian kewajiban, negara harus memberi hak lintas damai dan tidak boleh menghambat pelayaran kapal asing atau penerbangan di ZEE. Negara pantai harus mengelola aktivitas di ZEE dengan cara yang tidak merugikan negara lain. Kemudian yang ketiga itu ada platform kontinental. Definisi dan batasan platform kontinental adalah bagian dari dasar laut yang secara geologis terhubung dengan daratan negara pantai. Platform ini dapat mencakup area hingga 200 mil laut dari garis dasar atau bahkan lebih jauh jika dapat dibuktikan bahwa platform tersebut merupakan kelanjutan geologis dari daratan negara pantai. Kemudian ada hak dan kewajiban. Hak eksklusif
itu negara pantai tidak memiliki hak eksklusif untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam di dasar laut dan di bawah permukaan laut pada platform kontinentalnya. Ini termasuk hak untuk melakukan pengeboran minyak dan gas serta eksplorasi mineral. Kemudian, negara pantai dapat mengajukan klaim untuk memperluas batas platform kontinental melebihi 200 mil laut jika dapat menunjukkan bahwa platform tersebut secara geologis merupakan kelanjutan dari daratan mereka. Tetapi klaim ini harus disetujui oleh Komisi Batas Landasan Kontinental atau CLCS PBB. Lalu kemudian yang keempat itu ada laut lepas atau high seas. Laut lepas ini adalah wilayah laut yang terletak di luar batas zona laut teritorial di ZEE, yaitu lebih dari 200 mil laut dari garis dasar. Hak dan kewajibannya itu yang pertama ada kebebasan laut, regulasi internasional, perlindungan lingkungan. Nah, kebebasan laut ini, laut lepas diatur oleh prinsip kebebasan laut yang mencakup kebebasan pelayaran, penerbangan, penangkapan ikan, dan penelitian ilmiah. Negara tidak memiliki hak eksklusif atas laut lepas. Kemudian regulasi internasional. Meski tidak ada kedaulatan nasional, aktivitas di laut lepas harus mematuhi hukum internasional seperti Konvensi PBB tentang hukum laut atau UNCLOS dan peraturan yang ditetapkan oleh Organisasi Maritim Indonesia atau IMO untuk keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan. Kemudian perlindungan lingkungan itu negara-negara juga harus mematuhi peraturan internasional untuk perlindungan lingkungan laut, menghindari pencemaran dan menjaga keseimbangan ekosistem. Kemudian yang terakhir itu ada yang kelima, pengaturan dan penegakan hukum. UNCLOS atau United Nation Convention on the Law of the Sea itu konvensi ini adalah perjanjian internasional utama yang mengatur berbagai aspek hukum laut. UNCLOS mencakup pengaturan hak dan kewajiban negara-negara terkait berbagai zona laut, batas-batas kedaulatan, serta perlindungan dan pengelolaan sumber daya laut. Konvensi ini juga memberikan kerangka kerja untuk resolusi sengketa melalui pengadilan dan lembaga internasional. Komisi Batas Landas Kontinental atau CLCS. CLCS adalah badan yang dibentuk di bawah UNCLOS untuk menilai klaim negara-negara terkait perpanjang platform kontinental mereka. CLCS bertugas untuk meninjau dan memberikan rekomendasi tentang klaim tersebut berdasarkan bukti ilmiah dan geologis yang disajikan oleh negara-negara pengklaim. Kemudian IMO ini Organisasi Maritim Internasional ini adalah badan PBB yang bertanggung jawab untuk mengatur keselamatan pembayaran dan perlindungan lingkungan laut. IMO menetapkan standar dan peraturan untuk navigasi, pencegahan pencemaran, dan keselamatan kapal di laut lepas. Kemudian yang keenam, yang terakhir, kasus khusus dan sengketa. Di Arktik, pembagian wilayah laut menjadi isu sengketa karena perubahan iklim yang membuka jalur pelayaran baru dan potensi sumber daya yang signifikan. Negara-negara yang mengklaim wilayah di Arktik seperti Kanada, Rusia, Norwegia itu harus mengajukan klaim kepada CLCS untuk pengakuan perpanjang platform kontinental mereka. Nah, Antartika ini, perjanjian Antartika tahun 1959 itu mengatur penggunaan wilayah Antartika. Itu menetapkan bahwa wilayah ini tidak boleh digunakan untuk tujuan militer dan hanya untuk tujuan damai dan penelitian ilmiah. Perjanjian ini juga membekukan klaim kedaulatan yang ada dan pencegahan klaim baru. Kesimpulannya, pembagian wilayah laut melibatkan berbagai zona dan hak kewajiban yang berbeda-beda, diatur oleh hukum internasional dan perjanjian multilateral.
Setiap zona laut memiliki karakteristiknya sendiri yang menentukan hak dan kewajiban negara pantai serta negara lain. Pengaturan ini dirancang untuk pengelola sumber daya laut secara berkelanjutan, menghindari sengketa, dan memastikan kepatuhan terhadap standar internasional. Sekian video tugas saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Maaf apabila ada salah kata, salah perbuatan, saya minta maaf. Terima kasih.